Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bu Guru harap kabar kamu baik-baik dan sehat selalu ya. Tetap belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga ya. Kita lihat dalam pembelajaran yang ketiga ini, materi apa saja yang akan kita bahas. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah seni budaya dan keterampilan. Materinya kerajinan dari tanah liat. Kerajinan dapat dibuat dari berbagai bahan, baik bahan alam maupun bahan buatan. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan adalah tanah liat. Tanah liat mudah dibuat menjadi berbagai bentuk, sehingga cocok untuk menjadi bahan kerajinan. Kita lihat di sini adalah cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan kerajinan. 4. Letakkan tanah liat di atas alas sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat dan bentuk tanah liat menjadi bentuk yang diinginkan. 6. Oleskan sedikit air untuk menghaluskan bentuk. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Keringkan kerajinan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Nah, itu adalah contoh cara membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, setelah selesai dibuat tadi lalu dijemur atau dikeringkan ya. Diangin-anginkan, jangan sampai terkena langsung matahari. Boleh kamu jemur di ruangan yang terbuka, tapi jangan sampai langsung kena cahaya sinar matahari. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh keterampilan dari tanah liat. Ada cangkir, cantik kan? Banyak lagi ya. Keterampilan yang dibuat dari tanah liat. Ada candy, guci. Nah, ini. Apa lagi? Asbak. Pot bunga. Nah, itu ya. Sedangkan cangkir yang terbuat dari plastik dan kaca itu bukan dari alam. Itu dari bahan buatan. Kerajinan dari bahan buatan. Sedangkan tanah liat ini adalah kerajinan dari alam. Keterampilan atau bahan langsung dari alam. Ya. Sekarang pelajaran matematika dengan materi ruas garis yang membatasi model bangun ruang. Kamu telah mengenal kubus dan banyak rusuknya. Selain kubus, contoh bangun ruang lainnya yaitu prisma. Perhatikan beberapa contoh prisma berikut. Anak perhatikan contoh prisma nih ya. Ini prisma segitiga. Sedangkan yang ini prisma segi 4. Dan yang ini prisma segi 5. Nah, kamu perhatikan prisma segitiga 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Prisma segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu contoh prisma ya. Prisma tuh banyak modelnya ya. Nah, ini dia.
Sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tempat kumuh menjadi sumber penyakit. Saat musim penghujan, banyak genangan air dan tanah yang becek. Akibatnya, sandal dan sepatu yang kita gunakan menjadi kotor karena terkena lumpur. Jika kita masuk ke dalam ruangan dengan memakainya, ruangan akan menjadi kumuh dan kotor. Ruangan yang kumuh dan kotor harus segera dibersihkan. Kotoran yang menempel di lantai dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Kotoran tersebut juga dapat menjadi sumber penyakit. Ruangan yang kumuh membuat tidak nyaman untuk dilihat dan ditempati. Itu ya. Itu adalah tempat kumuh. Tempat kumuh itu pasti identik dengan hal-hal yang kotor, tidak rapi. Kamu perhatikan di sini, ini adalah contoh tempat kumuh. Nah, anak-anak bayangkan bagaimana keadaan tempat seperti ini. Nah, rumah-rumah di pinggir sungai, bantaran sungai. Jemuran di mana-mana, bentuk rumah sudah seperti apa. Lalu sampah di mana-mana, genangan airnya sudah seperti hitam ya. Nah, sampah, bayangkan anak-anak jika berada di tempat ini. Pasti terasa sangat tidak nyaman karena tempatnya kumuh, bau, berantakan, tidak rapi, dan juga membahayakan kesehatan dan keselamatan kita. Kamu perhatikan di sini rumah-rumah seperti ini dan tempat seperti ini. Nah, kesehatannya sangatlah tidak terjamin ya. Dengan kondisi air seperti ini, genangan air tentu mengundang berbagai hewan yang membawa penyakit, terutama lalat, kecoa, tikus. Nah, itu contoh tempat kumuh dan kotor. Ya. Kesadaran membuang sampah sembarangan itu masih sangat rendah. Kamu perhatikan di sini mereka membuang sampah di kali. Nah, jika membuang sampah di kali setiap hari, lama-kelamaan sungai ini akan menjadi sumbat, air tidak mengalir dan bau-bau dan kotoran tetap menggenang. Terjadilah banjir dan banjir dan apa yo? Banjir dan air pun menguap itu jadi tergenang ya, tergenang karena salurannya sudah tersumbat, tidak bisa mengalir dengan baik. Tersumbat karena sampah-sampah ini. Oke, ini adalah contoh tempat yang kumuh dan kotor ya. Sekarang ada soal yang kamu kerjakan sendiri. 1. Sebutkan ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Sebutkan ciri-ciri lingkungan yang kotor dan kumuh. 3. Sebutkan macam-macam bentuk prisma. Anak kerjakan dengan teliti ya untuk materi anak sendiri dan untuk dipelajari sendiri. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.